Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan rahmatnya Allah izinkan kita untuk kembali berkumpul untuk melanjutkan sama-sama kita belajar lagi bahasa Arab yang mana kemarin sempat qadarullah saya izin seminggu di hari Selasanya ada urusan di sekolah lagi ada acara lalu di hari Kamisnya kebetulan masih rekap-rekap akhir penyelesaian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu ini dan kemarin kita terakhir udah bahas tentang angka. Yang masing-masing kemarin udah saya kasih waktu ya latihan buat ngafalin angka-angka gitu dari wahid, itsnain, tsalasa, arba, khamsah sampai 10 gitu. Yang mana itu nanti akan kita coba di latihan, tapi untuk itu kita coba masuk ke percakapan dulu. Kita masuk ke bab keempat. Babnya berjudul Al-Istifham. Ini sebelum mohon maaf suaranya agak pelan ya lagi tenggorokan lagi agak kurang enak. Kita masuk ke bab keempat yaitu Al-Istifham. Suara saya kedengaran ya? Jelas? Halo? Jelas Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kita masuk ke bab keempat yaitu al-istifham. Dimulai seperti biasa dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada dua orang. Satu Ahmad, yang satu Khalid. Ahmad nanya, Ma hadza? Ma itu kemarin kita udah pernah ketemu. Artinya apa? Sedangkan hadza artinya ini. Kemarin kita udah belajar juga tentang ismun isyarah. Kata-kata yang digunakan tunjuk. Ada yang dekat, yang jauh, ada yang buat dekat atau laki-laki dekat untuk perempuan kita udah belajar kemarin ada ada ti ada dalika gitu untuk sedikit murojaah hadza artinya adalah ini. Khalid menjawab hadza kitabun jadid, ini adalah kitab itu artinya buku, ini adalah buku yang baru. Jadidun itu artinya baru. Ahmad menjawab liman hadza, untuk siapa buku ini atau milik siapa buku ini lebih tepat, lebih tepatnya milik siapa buku ini gitu. Jadi karena judul kita sekarang membahas al-istifham atau pertanyaan-pertanyaan, maka kita udah dapat nih dari beberapa percakapan isinya udah ada dua pertanyaan. Yang pertama ada apa, yang kedua siapa, man. Lalu Khalid menjawab hadzal kitab lil muallim. Buku ini punya guru, lil muallim atau mudarris atau ustadz. Kita kemarin juga udah lewatin tentang nama-nama atau profesi dalam bahasa Arab gitu. Lalu Ahmad menjawab, mata saya til muallim. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Yang pertama ada ma yang berarti apa. Yang kedua ada man yang artinya siapa. Yang ketiga ada mata yang artinya kapan. Nah, ini yang kapan. Dulu kalau di hadis ada seorang Arab Badui nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Itu mata, gitu. Lalu Rasulullah menjawab, ma'a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan. Lalu kata orang Arab Badui ini, Allah ya Rasulullah, ma'adatu kathira salatin wala sawmin. Aku nggak nyiapin banyak sholat, aku nggak punya banyak puasa juga gitu. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasulullah bahwa seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, dengan mencintai doang sebenarnya kita cukup aman. Nikmat mana lagi kita cuma cinta sama Rasulullah, nanti bakal selamat. Itu udah paling nikmat banget ya sebagai umat Rasulullah.
Nah, mata di sini kembali ke pembahasan artinya kapan. Mata saya til mu'allim, kapan guru akan datang? Lalu Khalid menjawab, saya tiba ada sa'ah. Guru akan datang dalam waktu 1 jam. Artinya sejam lagi baru pelajaran kita mulai. Lalu pertanyaan yang ketiga, kam sama nuhadzal kitab. Kam artinya berapa harga buku ini gitu. Jadi kalau kita ulang, kita udah ketemu dengan madza yang berarti apa. Lalu kita sudah bertemu dengan man artinya siapa. Lalu mata yang artinya kapan dan kam yang artinya berapa. Udah 4 pertanyaan nih kita. Ada 4 kata tanya yang udah kita temuin. Lalu Khalid menjawab, Thamanuhu khamsuna dirhaman. Harganya 50 dirham. Ini ceritanya kita masih zaman dinar dirham ya. Lalu Ahmad menjawab, Aina nashtari kitab. Kita ketemu ke pertanyaan yang ketiga. Kata tanya yang kelima, maaf. Setelah kita ketemu ma, lalu ketemu man, 2, ma 3, kam 4, dan yang kelima, Aina. Di mana? Di mana? Aina nashtari kitaban akhar. Di mana kalau kita mau beli buku yang lain? Khalid menjawab fil maktabah, di perpustakaan kalau mau beli gitu. Atau lebih cocoknya maktabah di sini toko buku. Tapi maktabah juga bisa digunakan untuk perpustakaan. Ahmad kaifa. Nah, kita ketemu lagi nih. 6. Bagaimana? Kita udah pernah ketemu di percakapan pertama. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu gitu. Nah, itu udah pertanyaan ke-6. Kaifa adhabu ilal maktabah? Gimana kalau saya pengen ke toko buku? Terus Khalid menjawab bil hafilah, pakai bis. Lalu tayyib. Ahmad menjawab tayyib, sa'adhab ba'da salat dhuhr. Aku akan berangkat setelah salat zuhur. Nah, ini untuk latihannya nanti bisa dikerjakan. Bahasannya adalah kata-kata yang digunakan untuk bertanya atau disebut di dalam bahasa Arab ismun adatul istifham. Kata yang digunakan untuk bertanya, alat-alat yang digunakan untuk bertanya. Kalau mau nanya siapa kamu gitu, berarti pakai siapa tuh apa ya? Nah, di sini ada man. Man anta. Tahu kalau nanti kita meninggal di alam kubur kita ditanya tuh, man buka. Siapa Tuhanmu? Nah, itu man. Lalu yang kedua, mahana. Apa? Tadi kita udah ketemu dengan mah. Lalu yang ketiga, mata. Kapan? Kalau bukan mata artian untuk melihat ya. Kalau dalam bahasa kita mata itu untuk melihat. Tapi kalau untuk nyebut kapan, itu pakai mata dalam bahasa Arab. Ingat-ingat aja pokoknya kalau misalkan kapan bahasa Arabnya apa ya? Oh, yang buat ngelihat gitu. Nah, itu mata. Lalu aina digunakan untuk menanyakan tempat. Misalkan nanya di mana rumahmu? Aina atau di mana kamu tinggal? Aina taskun. Itu di mana? Lalu ada berapa? Kam umruk. Berapa umur kamu? Kam samanu hadza? Berapa harga ini gitu. Kam samanu mauzun gitu. Berapa harga pisang? Itu berapa? Lalu ada kaifa. Kaifa haluk. Nah, ini yang paling kita gunakan nih. Gimana kabarmu? Ada ayu yang mana? Ayu syarikatin a'jabak. Yang mana menurut kamu yang paling bagus gitu. Ini kalau ayu ini digunakan untuk bukan ayu cantik ya. Ini ayu di sini digunakan untuk menanyakan 2 hal. Contoh, ada pisang sama apel. Terus yang ditanya, ayu fakihatin ahabbu ilaik. Yang mana di antara kedua ini yang lebih kamu cintai gitu. Nah, itu untuk ayu. Walaupun jarang digunakan masih banyak nanti lah. Lalu ada hal. Artinya, apakah digunakan untuk menanyakan isi kalimat. Kalau digunakan ditanya dengan hal, pasti jawabannya, kalau kita misalkan ditanya, apakah kamu ingin makan? Gitu. Jawabannya berarti antara iya atau tidak. Oh, dalam bahasa Arab, jawabannya adalah
Naam atau la. Itu pasti diawali dengan itu kalau pertanyaan dengan hal. Sama kalau kita ditanya dengan jawabannya pasti antara ya dulu atau tidak dulu. Nah, itu yang wajib sebelum dibuka jawabannya, dilanjutin yang pertama harus dengan tambahan naam atau la dulu. Iya atau enggak. Dan yang ketiga A. Nah, ini paling pendek nih. Ini misalkan A itu sama seperti penggunaan ma, yaitu artinya apa atau apakah. Misal nih, kita mau mau nanya sesuatu, oke, akan dalam amru so'ban misalkan apakah urusan tadi susah atau gampang? Itu lebih mirip dengan hal seperti untuk penggunaannya. Misal kita mau nanya hal anta talibun, apakah kamu murid? Kita mau ganti a anta talib, itu boleh. Tapi kalau misalkan hamzah ketemu hamzah dua, itu dalam bahasa Arab bisa digabungkan jadi panjang. Anta talib, gitu. Anta talib, gitu. Kalau di Al-Quran ada Allah, gitu. Artinya apakah Allah, gitu. Nah, itu untuk menggunakan a. Jadi kalau misalkan males pakai hal a kepanjangan, pakai a boleh. A doang nih hamzah. A anta talib gitu misalkan. Nah, ini untuk kata tanya. Ada yang ditanyakan di sini untuk kata tanya? Atau nanti kita coba di latihan? Aman ya, kita lanjut dulu. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu, nah ini baru kita masuk teori. Kemarin kita udah belajar tentang isim atau kata benda. Masih ada yang ingat ciri-ciri kata benda apa aja? Ada yang ingat? Silakan kalau masih ada yang ingat. Kita murojaah sedikit nih. Kita coba tarik ke kata benda. Kata benda atau isim. Tidak menunjukkan waktu. Tidak menunjukkan waktu, betul Kak Mary. Apalagi? Ada lagi? Ini, tidak menunjukkan waktu, dia udah ambil Kak Mary satu nih. Tidak menunjukkan waktu. Yang kedua, bisa menerima alif lam. Lalu yang ketiga, bisa menerima tanwin. Itu untuk isim. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il. Kalau tadi kata benda, ini kata kerja. Fi'il dengan fi'il. Kerja adalah dalam bahasa Arab yang menunjukkan tindakan atau peristiwa yang terjadi itu tertentu. Kalau isim tadi nggak ada waktunya, kalau pas ada waktu, contoh ketika makan, hanya waktu kapan? Ya? Udah makan apa belum? Udah atau belum makannya gitu. Sedangkan kalau kita bilang buku, nggak bisa ditanya kapan buku, nggak masuk akal pertanyaannya. Jadi kalau fiil itu bisa dikaitkan dengan waktu. Itu cara paling mudah buat bedainnya. Dan ciri-ciri fiil yaitu yang pertama mengandung makna waktu, menunjukkan apakah aksi terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Pilihannya tiga itu. Yang kedua bisa berubah bentuk sesuai dengan subjek, orang, jumlah, dan gendernya. Contoh, ketika saya mau bilang saya makan, akulu gitu. Dia makan, ya kulu bisa berubah. Dan dimulai dengan huruf khusus. Diawali dengan huruf alif, nun, ya, atau ta. Nah, pasti kalau fi'il itu pasti diawali dengan huruf-huruf ini. Atau tambahannya yaitu dia pengganti dari domir atau kata kerja. Maaf, kata pengganti. Dan jenis-jenis fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il madhi, yaitu kata kerja yang sudah lampau. Artinya sudah selesai pekerjaannya. Menunjukkan aksi yang sudah terjadi. Contoh, kataba, dia telah menulis. Zahabat, dia telah pergi. Itu contohnya. Ketika kita bilang qoro'a, berarti artinya dia sudah membaca. Contoh di Al-Quran, kutiba alaikumusiyam. Telah ditetapkan, ada telahnya tuh. Telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa.
Nah, berarti artinya ada waktunya di situ. Artinya udah ditetapkan, bukan akan ditetapkan, bukan, tapi sudah ditetapkan. Lalu fi'il mudhari, kata kerja yang non lampau atau masa sekarang atau masa depan. Dia bisa dua, entah masa sekarang atau masa depan. Menunjukkan sedang atau akan terjadi. Contoh yaktubu. Dia sedang menulis atau akan menulis. Tadhabu, dia sedang pergi atau akan pergi. Nah, itu. Jadi bentuknya itu, contoh di kita, ketika kita sebut menulis, udah, itu bisa dipakai sedang, bisa dipakai sudah, bisa dipakai akan menulis pun bisa. Tapi di bahasa Arab, satu arti saja, contoh tadi satu kata kerja menulis, itu ada tiga bentuk langsung. Yang pertama kataba, untuk fi'il mad, atau untuk penggunaan yang udah lampau. Yang kedua yaktubu, yang sedang atau akan, artinya sedang menulis atau akan menulis. Lalu ada fiil amr atau kata perintah. Misalkan kita mau bilang tulislah, tulis lo gitu. Misalkan kita lagi ngomel tulis, tulis lo hukuman, misalkan ya dihukum tulis. Nah itu pakai uktub atau pergi, pergi lo. Misalkan kita lagi ngomel ke orang gitu. Nah itu pakai idhab. Ini untuk fiil. Ada tiga macam tadi gitu. Nah, gimana cara kita latihannya? Kalau untuk fiil kata kerja itu kita benar-benar harus menghafalkan. Contoh, ketika kita bilang makan, kita harus tahu nih bahasa Arabnya makan apa ya? Kalau oh berarti kita harus hafalin. Kalau untuk masa lampau, akala. Kalau untuk sedang atau akan terjadi, ya kulu. Nah, itu contohnya. Ini benar-benar harus hafalan kalau untuk fiil. Semua sih sebenarnya, semua mufrodat dalam bahasa Arab, semua bahasa mungkin ya. Itu harus kita hafalin juga. Karena sekedar kita itu belum tentu. Contoh orang bisa baca kitab kuning misalkan. Belum tentu dia paham artinya. Kalau misalkan dia nggak tahu, ya. Tapi dia bisa bacanya doang nih. Karena sering baca Quran misalkan. Itu dia nggak akan bisa ngomong. Ntar bingung gimana menyampaikannya, gitu. Nah, itu untuk eh, fiil. Nah, fiil gampangnya kalau sekarang kita mau coba, kita sekarang ada kalau misalkan yang mau download di Play Store ada namanya Ma'ani. Itu aplikasi aplikasi buat ngecek kosakata. Misalnya mau ditulis hmm, mandi apa kosakatanya. Tulis di situ mandi, nanti keluar istahama, istahimu gitu misalkan. Lalu ada misalkan bermain, tulis bermain, ntar akan keluar la'ibah, ya la'abu. Nah itu contohnya. Jadi untuk kalimat fi'il ini, kata fi'il, kata kerja, ini kita harus benar-benar menghafalkan. Harus banyak menghafal karena kita tujuannya adalah untuk siap kerja. Artinya kita akan banyak bersosialisasi dengan orang Arab, maka kita harus banyak banget mempersiapkan kosakata pastinya itu. Kalau dulu saya bawa kamus kecil gitu, kamus saku. Itu buat nyari nih, misalnya kita mau ngomong apa ya, kita cari di situ dulu. Itu harus terbiasa menghafalkan. Ini untuk PAin gitu. Lalu kita coba ambil contoh di sini, yaitu kita masuk ke amrun atau perintah. Masuk ke fi'il amr. Untuk fi'il sebelumnya dan ditanyakan, nanti setelah kita satu bab ini baru kita coba latihan. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Aman? Kalau ada yang belum ditanyakan, mau ditanyakan nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Karena fiil ini cukup penting gitu. Karena ngomong itu pasti kita latihan buat menyusun kata, menyusun kalimat. Gimana itu kita harus naruh fiilnya di mana. Fiil yang mau kita pakai apa nih? Mau pakai madi atau mudhari?
Mau pakai yang lampau atau yang non lampau, sekarang atau masa depan, kita mau pakai yang mana nih gitu. Nah, itu harus benar-benar dihafalkan gitu. Lalu, atau mungkin ini untuk fi'il amr belum ya, kita ini dulu coba. Di fi'il madhi mudhari, ini soalnya kalau kita lompat ke amr, fi'il madhi mudhari masih bingung, bahaya juga nih. Ada yang ingin ditanyakan? Atau coba kita latihan dulu. Sambil kita latihan, coba. Coba ntar di grup akan saya tuliskan fi'il sama isim. Coba coba nanti dipilih masing-masing yang mana yang fi'il, yang mana yang isim nih. Oke, sebentar aja. Sama kita tulis dengan bahasa Indonesia ya. Bentar, sedang saya siapkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh Ayo di sambil depan. saya Kan nulis ini soal. Palo. Sebentar. Yang penting kita bisa bedain isim dan fi'il dulu itu udah paling penting. Nanti untuk cara merubah fi'il madi ke mudhari gimana itu nanti kita di pertemuan akhir-akhir ketika kita udah menuju ke tingkat akhir gitu. Itu udah mau selesai nanti baru kita bahas lebih dalam ke situ. Tapi untuk sekarang kita fokus ke perbedaan-perbedaan dulu. Bagaimana cara membedakan isim dan fi'il. Karena ini cukup penting. Nah, saya kirimkan beberapa kosakata. Coba dibikin, misalkan yang isim yang mana, yang fi'il yang mana. Silakan coba. Dibikin tuh. Nomor satu, yang isim apa aja, yang fi'il apa aja. Silakan dicoba.
Udah saya kirim di grup ya, silakan. Yuk, yang lain ditunggu. Ya, ciri-cirinya kalau isim itu dia bergantungan dengan waktu. Sedangkan, maaf, kalau isim tidak tergantungan dengan waktu, sedangkan fiil bergantung dengan waktu. Cepat sekali. Kalau ada yang mau diedit dulu masih bisa. Kira-kira apa nih? Dia apa tergantungan dengan waktu atau enggak, gitu. Dia bisa pakai tanwin atau enggak gitu. Paling gampang ngelihatnya di tergantungan dengan waktu. Kami Imam Izzata sudah. Bisa semua, Ustaz. Udah semua ya. Oke, untuk selanjutnya untuk kita coba latihan membedakan antara fi'il madi dan mudhari. Paling mudahnya adalah fi'il madi atau fi'il mudhari itu awalnya diawali dengan 4 huruf ini. Antara huruf hamzah, antara huruf nun, antara huruf ya atau ta. Kenapa? Karena ketika kita udah belajar kemarin tentang domir, yaitu kata ganti dari dalam bahasa Arab. Contoh, huwa. Itu kan aslinya dia, penggunaannya dia. Nah, ketika kita menggunakan kalimat huwa, berarti dia pakai ya. Ya tubuh. Ketika untuk kamu, anta atau antum, itu pakai tak tubuh. Itu untuk fi'il mudhari'nya. Jadi untuk membedakan antara fi'il madi dan fi'il mudhari,
itu bedanya adalah fi'il mudhari diawali dengan 4 huruf itu. Oke. Nanti yang kedua, coba kita latihan membedakan antara fi'il madhi dan mudhari. Coba ya. Seperti tadi tinggal dikasih nomor aja nih. Dari kata kerja yang saya kasih, nanti kasih nomor lagi. Yang mana yang fi'il mudhari, yang mana yang fi'il madhi. Balik ke tadi kalau fi'il mudhari itu diawali dengan 4 huruf ini. Alif, nun, ya, ta. Sudah saya kirim di grup, silakan dicoba. Iya, tepat sekali. Bingung artinya. Kita fokusnya belum ke artinya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Jadi kita fokus ke hurufnya dulu nih. Dia diawali 4 huruf ini apa enggak? Kita coba membedakan dulu. Kalau fi'il madhi mudhari kan intinya kalau madhi itu untuk masa lampau, artinya sudah selesai pekerjaannya. Sedangkan fi'il mudhari itu sedang atau akan. Nah, yang membedakan adalah kalaupun kita belum tahu artinya nih. Yang membedakan adalah kalau fi'il mudhari itu diawali dengan 4 huruf ini. Entah alif, entah nun, entah ya, entah tak. Ada 4 itu. Ini coba dilihat dari bentuknya dulu, Kak. Kita belum ke artinya. Nggak apa-apa. Coba kalau dari bentuknya gimana nih? Apakah udah ada kebayang belum ini? Setidaknya kita udah bisa bedain nih kalau kita lihat. Ini kayaknya film Moldori deh. Soalnya diawali dengan kayak gini nih. Hmm. Yang kita latihan di villa dulu untuk pertemuan ini. Kebetulan juga belum kuat lama-lama suaranya ini masih begini. Dan untuk file Amr soalnya ntar kita pelajaran baru lagi. Selanjutnya kita tentang file Amr nih, tentang perintah. Jadi kita coba latihan di VL dulu. Untuk file ada yang ingin ditanyakan, kata kerja.
Ya, tepat sekali. Tapi kurang lebih 95% sudah tepat semua nih jawabannya. Kecuali ada satu yang menipu di situ, yaitu nama. Dia emang nunnya asli dari fiilnya. Ini mah agak sulit nih. Soalnya nama itu kan artinya tidur. Nama, ya namu. Nah itu baru yang kedua, fiil mudhari dia pakai ya. Sengaja saya masukin satu ini untuk pembelajaran bersama gitu. Kalau misalkan fiil madi itu emang ada beberapa, walaupun sedikit banget jumlahnya, yang pakai huruf-huruf ini. Sedangkan kalau fiil mudhari pasti pakai 4 huruf ini gitu. Seperti ada beberapa aja film Abi yang dia pakai huruf nun, misalkan tadi nama artinya tidur atau sudah tidur gitu. Nama itu sudah tidur. Ya namu sedang tidur atau akan tidur. Kalau tidur bahasa Arabnya naum. Maka di fikih sebutan ada naum ghairu mutamakin. Tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu tidur yang duduk tegap, tidak terlalu nyenyak, dan pantatnya itu nempel dengan tanah. Nah, itu tidur yang nggak membatalkan wudhu. Yang kalau rebahan itu batalin wudhu. Itu contoh, sengaja masuk satu untuk latihan. Jadi untuk VL, ada pertanyaan untuk VL, silakan. Kita nggak panjang-panjang mungkin, karena materinya lumayan pusing ini VL dan isim. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Hmm. Walaupun ada yang misalkan masih belum paham banget, ditanya nggak apa-apa. Atau japri nanti ke saya boleh. Saya bantu jelasin dikit-dikit. Untuk pertemuan kali ini kita fokus di VL dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Minbi ada yang mau ditambahkan? Kebetulan juga kalau kita tambah lagi materinya nambah teori baru agak pusing. Yang kedua juga suaranya lagi kurang fit, takutnya nggak terlalu jelas suaranya. Kalau kita masuk materi baru makin pusing nanti. Minbi ada tambahan Minbi? Nggak ada, cukup insya Allah. Ada waktu 5 menit, 10 menit lagi ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini kendala masa kata aja Ustadz. Kenapa Kak Mary? Maaf, nggak kedengaran. Kendalanya kosakata aja. Oh iya, kendalanya kosakata. Betul, kalau untuk pengenalan di film memang kendalanya kosakata. Nanti coba saya kumpulkan beberapa kosakata ya. Nanti saya kirimkan di grup untuk latihan. Bukan untuk wajib hafal, bukan. Tapi untuk tambahan kosakata kita gitu. Nanti kita latihan. Kita latihan masing-masing. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Nanti insya Allah akan saya kirimkan grup ya untuk tambahan kosakata kita. Yang ingin ditanyakan atau cukup? Saya masih bingung untuk angka aja Ustadz. Kenapa Kak Mary untuk angka? Sebelum kita murojaah. Boleh? Itu kan kemarin kan yang 1 sampai 9 ya. Nah, Iya, kalau betul. untuk belasan kok sampai ke puluhan gimana? Nah, kalau kemarin kita baru belajar di 1 sampai 10 kan. Nah, selanjutnya untuk 11 sampai 19 ini rumusnya beda. Dalam bahasa Arab, angka 11 sampai 99 disebutkan dengan urutan terbalik. Satuan dulu, baru puluhan. Sedangkan kalau kita bisa nyebutnya puluhan dulu, baru satuan. Contoh, 22. Atau misalkan 31. Nah, tapi sedangkan kalau dalam bahasa Arab, itu satuannya dulu yang disebut. Contoh, kita mau nyebut 21. Maka kita sebut gini, pertama kita naik, sebut satu. Satu apa ya? Wahid. Tinggal kita cari 20. 20 itu ishrun. Nah, berarti kita sebutnya kalau 21 wahid wa ishrun. 21. Wahidnya dulu yang disebut, baru ishrunnya. Nah, terus gimana kalau kita mau belajar puluhannya? Berarti yang harus kita hafalkan adalah yang pertama,
1 sampai 10. Wahid, itsnain, tsalasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, asyarah. Selanjutnya, ketika kita ingin belajar puluhannya, gampangnya itu adalah huruf dari satuan atau angka dari satuan ini ditambahkan dengan ya dan nun. Tamar butohnya dihapus, ditambah ya dan nun. Itu rumusnya. Contoh, ketika kita mau nyebut 20, berarti diambil dari 10, tak marbutohnya dihapus, tambah ya nun. Isrin. Kita mau nyebut 30, tak marbutohnya hapus, di huruf di angka 3, tambahin ya sama nun. Salasin. Atau, atau wa sama nun. Salasun. Gitu. Jadi rumusnya gini, coba saya tuliskan di grupnya. Ketika untuk ketika ingin menyebutkan angka puluhan, rumusnya adalah hapus tamar buto dari bilangan satuan, lalu tambahkan wa dan nun atau ya dan nun. Nah, Maaf itu Ustaz. rumusnya. Ya, silakan. Minbi, kenapa? Lah tadi mintaan mute. Oh, enggak, tadi nanya, ada mau tambahan, tapi ada pertanyaan. Jadi, rumusnya gini, Kak Mary. Jadi, misalkan kita mau nyebut R40, berarti kita lihat angka satuannya, arba'ah. Hapus tak marbuto, tambahkan dengan ya nun atau waw nun. Arba'in atau arbaun, itu bisa dua-duanya. Lalu kita menyebut 50, hapus tak marbuto, tambah ya dan nun atau waw dan nun. Komsun. Coba contoh, saya tanya Kak Mary, kalau mau nyebut 70 gimana Kak? Saboon. Iya, tepat sekali gitu. Jadi tinggal hapus tak marbutohnya, tambahkan ya dan nun atau waw dan nun. Kalau misalkan 90 Kak? Is on. Iya, tepat sekali. Gitu jadi. Udah mulai paham ya Kak ya? Berarti is on bisa juga. Tison bisa. Itu 90 artinya. Bisa boleh tison, boleh tisain. Ya Gitu. boleh is on. Iya, boleh. Misalkan Oh, 80 Kak, berarti apa? sama nih. Sama, Hmm. sama. Tamar botolnya hapus. Dia udah ada Sama ya-nya nih. nih. Iya, tepat sekali, tamanin. Kalau dia udah ada ya-nya, pakai aja. Atau mau pakai sama nun, berarti ya-nya hapus sama tawar botol jadi sama nun, gitu. Oke. Oke. Paham insya Allah ya, Kak ya? Kalau untuk 10, enggak, maksudnya belasan. Kalau untuk belasan, rumusnya dia sama. Satuan dulu, lalu baru puluhannya. Jadi kalau misalkan angka 11 sampai 19, berarti dia masih di ranah sepuluhan. Contoh, kita mau nyebut 12. Lalu kita ambil di sini isnan, terus tambahin sepuluhan ini. Asyarah. Isna asyar. Terus atau misalnya mau nyebut 13, ambil satuannya dulu, baru kasih sepuluhnya. Salah sata asyarah. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Coba kalau 15 gimana Kak? Hamzah Komsata. arba. Oh, hamsata asyrah. Iya, tepat sekali gitu. Jadi kalau angka belasan masih di ranah sepuluhan karena nanti masuk 20. 20 itu bahasa Arabnya apa? 20 berarti tadi isnin. Kurang. Kalau misalkan 20 itu isnan ini nggak dipakai kalau di puluhan, Kak. Pakainya di kalau 20 dia masih minjem sepuluhan ini. Berarti kalau dari kata kata asyara tak marbutohnya dihapus tambah ya sama nun. Berarti gimana?
Ya sama nun. Asyroh. Kamar butonya hapus. Kayak tadi kita mau bilang puluhan. Asyroh. Ishri, Oh, Ishri. Ishrin, tambah nun. Ishrin atau Ishrun. Gitu. Jadi kalau 11 sama 20 itu dia masih minjem bahasanya, masih minjem bahasa Arabnya 10. Kita mau nyebut 13, berarti salah sata asyroh. Sampai ke 20, karena 20 nanti masih minjem di sini nih. Cuma rumusnya masih sama. Ya dan nun atau wa dan nun. Ishrin atau Ishrun. Nanti masuk 30, berarti baru kita pakai yang ini. Oh, berarti khusus 20 tadi Khusus aja. 20 doang. Dia 20 nggak pakai ini. 20 masih minjem sama 10. 20 sampai ke 90 yang seperti tadi. Iya, betul. Coba Kak kalau mau bilang 19. 19. eh Asyroh masih belum paham sih kalau 19. Masih, Tis'ah Asyroh. iya, tepat sekali. Gitu Kak. Jadi satuannya dulu, baru puluhan. Nanti syarat asyroh. Betul. Kalau 17 Kak. 11 Asyroh. Iya, tepat sekali. Gitu Kak. Udah mulai paham ya? Ya, Nah, Insya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanya Kak? Tapi saya lihat tadi kalau yang 11 Mm-mm. kenapa Asyroh? 11, kenapa? Itu ahada Asyroh. Ahada, iya. Karena kalau penyebutan 11 itu khusus lagi, Kak. Kalau nyebut wahid itu sulit. Wahid asyroh, susah. Jadi sama orang Arab diubah biar agak gampang. Diganti ahada gitu. Ahada ini artinya masih satu. Maka kita kalau hari libur kan ada hari Ahad. Itu kan hari pertama. Senin, Ya, Itsnain. Itu kan diambil dari bahasa Arab sebenarnya nama hari, Kak. ya. Habis Senin apa, Kak? Harinya, Kak? Setelah Selasa. Mirip kan? Salasa. Habis itu Rabu, Arba, Arba. Kamis, Kamis. Khamsah. Jadi memang masih mirip-mirip dari angka bahasa Arab ya ambilnya. Jadi ahada ini khusus untuk 11. Ahada asyar. Itu khusus untuk 11. Jadi yang ada pengecualian tadi cuma di angka 11 sama angka 20. 20 nggak bisa Oke, disamain sama 30 dan yang lain puluhannya. 11 nggak bisa disamain sama 12 sampai 19. Gitu, Kak. oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Kak. Kita kasih tambahan ya. Berarti catatan buat di ini nih, di grup. Ada lagi yang ini tanyakan? Sekalian aja Ustadz yang ratusan sampai ribu. Sampai ratusan, oke. Nah, kalau untuk ratusan, ini yang pertama, 100 itu arti, bahasa Arabnya mi'atun. Nah, misalkan kita mau nyebut untuk 200 mi'atan, untuk 300, berarti tambahin, balik ke tadi kan, kalau dua itu kita ada dualisme, apa ya bahasanya ya? Dual form. Jadi, untuk 200 itu ada perbedaan di dia doang rumusnya, yaitu pilihannya dari mi'atun, lalu ditambahkan alif dan nun. Tak marbutohnya tetap ada, tambah alif dan nun. Jadi mi'atani. Gitu. Itu untuk 100. Sedangkan untuk 200 maaf. Untuk 300, 400 itu gampang. Yaitu tinggal kita ambil satuan lagi, lalu kita sebut ratusannya. Contoh, kita mau nyebut 300. Berarti kita lihat nih ke atas. 3, salasah. Terus 100 itu mi'ah. Berarti kita tinggal salasah, mi'ah. 400. Berarti kita ambil dari satuannya 4 apa bahasa Arabnya ya? Arba'ah. Lalu 100 tuh mi'ah. Arba'ah mi'ah. Nah, gitu Kak. Kalau ratusan begitu. Bedanya tadi di angka 2 doang. Kalau misalkan saya mau bilang 500 gimana Kak? Hamzah mi'ah. Iya, tepat sekali. Kalau 700. Sab'ah mi'ah. Iya, betul. Nah, sekarang gimana kalau mau nyebut 101?
gampangnya adalah tinggal ditambahin huruf wow. Wow itu kan artinya dan. Contoh, kalau mau bilang 101, itu berarti kita sebut ratusannya dulu. Bedanya di sini kalau nyebut yang udah 101, 102 itu kita nyebutnya ratusannya dulu, baru satuannya. Contoh, ketika saya mau nyebut 103 misalkan. Berarti mi'ah, 100 tuh mi'ah. Tambahin wa, 3 tuh apa ya? Salasah. Berarti mi'ah wa salasah. Contoh saya mau bilang 107 Kak. Berarti apa? Mi'ah wa sab'ah. Iya, tepat sekali gitu. Mi'ah wa sab'ah. 107. Itu untuk ratusan seperti itu. Nah, untuk 1000, 1000 itu bahasa Arabnya alfun. 1000. Ada dual formnya sama kayak 200. Tinggal tambahin alif nun. Alfani. Nah, kalau untuk nyebut 3000 dan ke atas, itu tinggal nyebut sama kayak tadi. Yaitu satuan sama kayak yang ratusan tadi. Sama satuannya dulu, baru tambahin alfun 1000. Contoh saya mau nyebut 3000. Salah satu alfin. Salah satu alfun gitu. Contohnya. Salah sahnya dulu, baru alfunnya. Contoh saya mau bilang 5000 Kak. Gimana? Khamsah alfun. Iya, tepat sekali. Gitu jadi. 7000. Sab'ah alfun. Sabah alfun. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rumusnya nggak beda jauh. Satuannya. Kalau untuk yang kelipatannya gede, 200, 300 itu, dia nyebut satuan dulu tambahin mi'ah atau ratusannya. Kalau nyebut ribuan, tambahin satuan dulu, tambahin alfun, ribuannya. Jadi gitu rumusnya. Ada lagi ya? Hmm. Insya Allah udah paham Itu ya? paham sih Ustaz. Cuman kalau misalnya ini baca kalau misalnya tanpa harokat gimana ya? Kalau untuk baca tanpa harokat itu yang pertama paling gampangnya kita harus terbiasa dengar dulu Kak. Contoh, ketika saya udah sering beli ke pasar, lalu saya lihat tulisan kayak gini nih, salah satu alf. Jadi saya langsung kebayang, oh ini mah saya pernah denger nih salah satu alf gitu. Alfun wahid misalkan atau miliun 1 juta. Kita kalau belum jarang dengar nggak pernah dengar nggak tahu nih baca gimana malayun apa miliun. Tapi karena sering dengar jadinya kita pakai miliun itu yang paling gampang. Tapi yang kedua itu baca huruf gundul itu ada ilmunya sendiri nama ilmu nahwu Kak. Untuk baca ngasih harokat. Makanya karena kita di sini dari awal banget, maka kita masih banyak taruh di sini ada latinnya untuk latihan. Tapi karena kita baru pertemuan kelima berarti nih, ya. Keempat atau kelima? Itu jadi kita emang masih agak asing Kak sama bahasa Arab. Kalau belum diharokatin belum bisa. Tapi insya Allah nanti kalau kita sambil belajar, sering dengar bahasa Arab, insya Allah nanti kita bisa kebayang nih. Ketika saya bilang, saya ngeliat di sini mi'atu alf. Awal ngeliat bacanya mungkin ma'ah apa mi'ah gitu. Tapi kalau kita udah sering dengar mi'ah gitu. Ntar akhirnya otak kita tuh baca ke situ gitu. Untuk latihannya kita memang harus banyak dengar bahasa Arab, terus baca-baca bahasa Arab yang ada harokatnya sehingga nanti kalau nggak ada harokatnya kita ada kebayang. Karena untuk belajar ilmunya yang khusus tadi, ilmu nahwu itu agak sulit karena kelasnya itu kelasnya agak jauh gitu. Jadi yang kita fokuskan di sini, kita coba latihan dulu nih, gimana kita terbiasa dengar kata kata ba misalkan. Sehingga nanti kalau kita ada nemu bacaan nggak ada harokatnya, kaf, tak sama ba nempel. Oh berarti ini kata ba nih, kan pernah dengar gitu. Nah kita masih fokuskan di situ Kak untuk pembiasaan dari dengar dulu kita. Gitu. Kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah 25 pas waktunya. Kalau sudah kita cukupkan, cukup insya Allah ya. Kalau gitu,
Kalau gitu coba kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya, semoga sedikit yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.